Baik, terima kasih untuk teman-teman semua pada siang hari ini untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Ferry Harfianto. Untuk tempat dan waktu saya persilakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi di dalam perusahaan untuk mendapatkan hasil yang baik dan efektif ya. Sebentar, akan share dulu dokumennya. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan makalah Leader Talk. Oke. Pentingnya komunikasi bisnis untuk keberhasilan. Pengertian dari komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis, seperti pemasaran pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Arti dari komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi terdapat pendapat, ide, gagasan, maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis, misalnya pembuatan strategi bisnis. Ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Nomor 1, komunikasi horizontal. 2, komunikasi vertikal. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ada 5 poin. 1, persepsi, kredibilitas, kecocokan, ketepatan, dan pengendalian. Adapun tujuan komunikasi bisnis ada 3, yaitu memberikan informasi, memberikan persuasi, dan melakukan kerjasama. Untuk penjelasan jenis-jenis komunikasi bisnis yaitu pertama, komunikasi horizontal. Yang dimaksud dengan komunikasi horizontal adalah dengan cara berkomunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Untuk vertikal adalah proses penyampaian informasi dari atasan ke bawah-bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Contoh, setiap pegawai harus memberikan laporan kepada atasan setiap harinya dengan tujuan agar bisa mengkoordinasikan semua kegiatan
agar SDM perusahaan bekerja optimal dan operasional perusahaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti itulah komunikasi bisnis sangat penting diterapkan kepada semua pelaku bisnis, baik sebagai atasan maupun bawahan. Persepsi. Setiap komunikator, faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Persepsi. Setiap komunikator atau orang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau orang yang mendengarkannya. Kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga terjalin kepercayaan antara keduanya. Kecocokan. Dengan kecocokan, kedua belah pihak akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikan, komunikator haruslah memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Terakhir, faktor pengaruh komunikasi bisnis yaitu pengendalian. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung agar selalu dilakukan pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga. Tujuan komunikasi bisnis. Ada 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuannya yaitu pertama adalah memberikan informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Pemasangan iklan di media cetak dan online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris. Memberikan persuasi. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberikan persuasi, komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Melakukan kerjasama. Tujuan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antar kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Komunikasi dalam bisnis memang penting diterapkan dengan baik sehingga lebih mudah dalam mencapai keberhasilan bisnis. Jika memang dirasa Anda kurang bisa berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik Anda mulai belajar mengasah diri Anda agar pandai dalam komunikasi. Komunikasi efektif dalam organisasi atau perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan, baik secara keseluruhan perusahaan maupun di setiap departemen yang ada di dalamnya.
ketika para pemimpin di perusahaan atau departemen dapat berkomunikasi secara efektif dengan bawahan atau anak buahnya, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan efektif. Dalam sebuah organisasi perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting. Manfaatnya untuk satu, meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari konflik, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Strategi komunikasi efektif di perusahaan. Komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting. Karena dengan komunikasi efektif, maka akan terwujud suatu kerjasama yang solid di antara setiap anggota tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi juga untuk menjalin relasi dengan sesama anggota perusahaan, baik dengan rekan kerja, dengan atasan, maupun dengan anak buah. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik komunikasi efektif di perusahaan agar bisa mendapatkan tim kerja yang solid dan efektif dan efisien? Ada 5 poin. Pertama, selalu menghargai pendapat. Dengan menghargai sesuatu yang berbeda, maka akan timbul suatu sikap toleransi. Memang tidak semua pendapat atau hal yang berbeda itu dapat dikomodir. Tapi jika dikomunikasikan dengan baik, maka akan didapatkan jalan tengah yang disepakati oleh semua pihak. Kedua, memberikan feedback. Ketika kita tidak memberikan respons saat ada orang lain yang mengajak komunikasi, maka kita bisa dianggap tidak peduli kepadanya. Tanpa feedback, maka sudah pasti sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ketiga, berbicara langsung. Teknologi yang ada sekarang ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini dapat memudahkan kita dalam bekerja. Tapi ada kalanya kita sebaiknya berbicara langsung dengan yang bersangkutan secara face to face. Berbicara langsung adalah bentuk komunikasi yang sangat minim risiko salah paham. Karena kita bisa langsung bertanya kepadanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Sebaliknya, jika berbicara melalui perantara, maka kemungkinan salah persepsi menjadi lebih besar. Sinkron di sini adalah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara tindakan dan ucapan sekaligus dapat menunjukkan integritas seseorang. Misalnya, ketika kita berbicara kepada anggota tim untuk selalu disiplin dengan waktu, maka kita juga harus melakukannya. Tunjukkan kepada anggota tim bahwa kita berdisiplin dengan waktu, antara lain dengan ketepatan waktu menyelesaikan deadline pekerjaan. Terakhir, selalu update. Di dalam lingkungan perusahaan biasanya muncul informasi baru. Dengan membiasakan diri untuk selalu update dengan hal-hal baru yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka kita juga dapat berpikir cepat untuk segera menyesuaikan diri. Jika semua terlambat mengetahui hal-hal baru yang muncul di perusahaan,
maka kita juga bisa terlambat Writing's not that merespon easy. dan itu bisa berakibat But Grammarly can help. tidak baik bagi kinerja kita sendiri. Beberapa hal kecil dapat dilakukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan komunikasi efektif di lingkungan kerja. Selalu bersikap bersahabat dengan semua orang. Maksudnya bukan sok kenal, sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih pada selalu bersikap positif kepada siapa saja. Sikap positif itu bisa ditujukan dengan selalu bersikap ramah kepada siapa saja, baik atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Kita melihat ada yang membutuhkan bantuan, maka kita selalu dengan sigap menunjukkan bahwa kita peduli dan siap memberikan bantuan. Selalu siap. Siap di sini adalah siap diajak berbicara dan bekerja sama. Ketika bos tiba-tiba memberikan tugas, maka tunjukkan sikap bahwa kita siap menerimanya. Di perjalanannya mungkin kita akan banyak bertanya, tapi tunjukkan dulu sikap untuk mengerjakannya. Dengan bersikap selalu siap ini, maka suasana kerja juga semakin menyenangkan. Mau mendengarkan. Komunikasi adalah proses dua arah. Jadi, bukan melulu hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka jika juga menjalankan komunikasi yang efektif. Ketika ada yang menghadapi masalah, maka bisa segera dibantu dicarikan jalan keluar. Jika seseorang dapat lebih mengerti, maka dia akan dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Artinya, komunikasi efektif dapat tercapai jika setiap orang mau menjadi pendengar yang baik bagi rekan-rekannya. Menyampaikan pesan dengan jelas. Setiap kali berbicara, maka katakanlah dengan jelas, dengan kata-kata yang ringkas dan mudah dipahami oleh orang lain. Setiap yang disampaikan dengan baik dapat membuat orang lain lebih mudah memahami sehingga memberikan feedback yang diinginkan oleh si penyampai pesan. Perhatikan bahasa tubuh. Kadang-kadang bahasa tubuh lebih jujur daripada bahasa verbal. Maka ketika menyampaikan sebuah pesan, usahakan agar bahasa tubuh kita tidak bertentangan dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika kita menyampaikan bahwa kinerja anggota tim sudah memuaskan, katakan juga dengan bahasa tubuh yang sama. Misalnya dengan memberikan pandangan yang memuji. Open mind. Kadang-kadang feedback yang kita terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kita harus siap. Jika kita siap dengan segala kemungkinan, maka kita dapat lebih cepat untuk memikirkan langkah berikutnya. Untuk itu kita juga harus berpikiran terbuka. Secara kita bisa memahami semua feedback yang muncul, meskipun itu kurang menyenangkan. Pikiran terbuka juga dibutuhkan ketika kita menerima pesan dari orang lain. Dengan pikiran yang terbuka, maka kita tidak akan berprasangka dapat menerima pesan yang lebih baik. Thank you. Ya, saya akan menampilkan video contoh komunikasi yang baik.
help. This sentence is grammatically correct. Selamat pagi. Salah komunikasi bisa buyar teknis. Oh, harus ngerti detail operasional, boleh ngerti detail operasional, tapi salah komunikasi repot misalnya. Kalau orang agresif kan maunya pendapatnya dipakai. Kalau orang pasif, dah saya ikut aja deh. Kamu bilang apa, saya ikutin aja. Jadi pertama kan kita sebagai atasan harus punya sedikit empati. Bahwa bawaan saya pastilah secara pengetahuan lebih sedikit dibanding saya. Kita harus tahu itu. Kadang-kadang kita ngerasa bawaan harus sama mengertinya kayak kita. Kalau kita udah sekian puluh tahun, dia mungkin baru. Oke. Udah menyimak semua teman-teman di video tadi? Halo? Wes, Cip. Udah, Pak. Mau kuis nggak? Hadiahnya apa? Ada Mau hadiahnya nih. banget, mau Hadiahnya apa? banget, mau banget kuisnya. Pokoknya hadiahnya dibungkus amplop pokoknya. Yeay. Siap. Lah iki. Jadi nanti yang jawab duluan ke raise hand ya. Siap. Bentar. Nih tuh komando Bang Busro dulu. Dia yang lihat siapa yang raise hand duluan. Oke. Sebutkan jenis dan tujuan komunikasi bisnis. Ayo. Yang raise hand, Every lagi. Every banget ini. Salah pencet Mas Ferry. Every jawab Every. Jenis Yaudah, kalau komunikasi salah bisnis. pencet, Mas nggak Ferry, usah jawab, biar aku Mas aja, Ferry nggak cepet apa-apa. banget sih jelasinnya. Tuh. Yang saya cuma dengernya ada komunikasi horizontal sama komunikasi vertikal, Mas Ferry. Cuman penjelasannya yang vertikal itu yang tadi cepet banget jelasinnya.
Kalau horizontal itu kita berkomunikasi tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara pimpinan sama anak buah atau bawahan. Yang vertikalnya Mas Ferry jelasnya cepet banget. Berarti skip. Gitu sama Efri. Gitu loh Mas Ferry. Tujuannya apa tujuannya? Itu baru jenisnya vertikal dan horizontal. Kan ada tujuannya itu. Tujuan dari komunikasi vertikal itu apa? Bisa horizontal apa? Memberikan informasi. Terus Melakukan kerjasama. Terus Apa lagi dong? satu lagi. Memberikan persuasi. Habis satu. Ya. Betul, Efri. Yeay, selamat Kafri. Oke. Ini kayak ngelawak deh. Ini dulu semuanya. Itu Ishak, Helda ditur dulu RSA-nya, Efri. Dihilangin dulu biar ketahuan. Ntar dulu. Ntar Mas, belum bilang. Mas Ferry pakai sekretaris ya, Ishak. Dihilangin dulu Mas. Mbak. RSA dihilangin. Iyalah Kak. Lagi kan di Efri, bawah say. dihilangin. Oke, udah. Oke. Efri udah nggak boleh jawab lagi ya. Nomor 2. Manfaat komunikasi efektif dalam perusahaan. Helda nih. Helda. Mana? Gua jawab. Hitung. Helda jadi jawab nggak? Helda gimana tuh? Kalau enggak, berarti Sudiro nih. Helda. Helda kenapa nih? Kalau nggak ada berarti Sudiro nih berdua. Helda. Apa Sudiro aja? Mas Ferry kan kesana. Ya. Sudiro. Ayo Tor. Siap. Sebenarnya Manfaat komunikasi efektif yang pertama meningkatkan produktivitas. Yang kedua, produktivitas apa sih? Produktivitas geopo. Pak Ferry aku duluan. Tadi aku udah jawab. Kok nggak ada suaranya? Sedih. Yang kedua, mengatasi atau menghindari konflik. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Betul. Yang keempat, membentuk suasana kerja yang lebih kondusif dan profesional. Mantap Tora Sudiro kira. Terakhir ya. Alah udah aku aja. Hah? Aku aja, dia kan nomor 1. Hilangin dulu resiannya Mbak. Udah aku aja. Hilangin. Helda. Aku ya jawab ya sekarang ya. Belum. Aku udah gercep nih kalau mengenai Pak Ferry. Iya tapi dihilangin dulu rasiannya ya. Kok jadi curhat? Oke, lanjut. Oke. Terakhir ya. Bagaimana cara menerapkan teknik komunikasi efektif dalam perusahaan agar mendapatkan hasil yang efisien dan efektif? Tantri gitu. Tantri cek. Tantri. Iya Pak Ferry. Ya, monggo jawab. Teknik komunikasi yang efektif di perusahaan itu 1, selalu menghargai pendapat orang lain. 2, memberikan feedback. 3, berbicara secara langsung. 4, harus sinkron. 5, selalu update. Hore. 3 orang ya jadinya. 3 orang. Mau satu lagi ngecek pertanyaan. Orang. Udah habis. Pertanyaan bebas dong. Udah habis. Pertanyaan. Entar gue ini ngawur. Lagi. Mas Ferry jarang-jarang lo kayak gini. Pak Ferry yang banyak kita mengerti kok. Ayo. Aku tahu hadiahnya ini luar biasa banget. Mas Ferry boleh nanya nggak Mas Dulu Ferry? foto ganteng.
Mas Ferry boleh Apa? nanya nggak? Apa? Tadi kan diinformasikan strategi komunikasi efektif di perusahaan itu menguasai seni bicara. Boleh nggak dikasih tips and triknya seni bicara tuh kayak gimana sih? Apalagi kan Mas Ferry ini jam terbangnya udah tinggi ya, kalau memasarkan produk jasanya BKI. Kasih tips and triknya dong Mas Ferry. Itu harus belajar panjang itu. Itu rahasia perusahaan. Kita itu dengan keras, terus merendahkan klien, walaupun dia rendah ya, tapi kita tetap boleh rendahin klien. Ya gimana baiknya supaya klien happy lah depan kita, itu aja sih intinya. Udah gitu aja, Pri. Nanti kalau selebihnya belajar sama aku di bawah. Ada ruang konsultasi ya. Ini ada quote ya dari saya. Lihat fotoku dulu ya, ganteng gak ini ya? Sebesar ini yang dihubungkan dengan kerjaan-kerjaan yang besar ya. Jadi kita sering kesulitan masalah kerjaan itu. Ya ini quote-nya itu sebesar apapun sebuah pekerjaan, sesulit apapun sebuah pekerjaan, bila memiliki visi bersama, tujuan bersama, komitmen bersama, dan kerja keras bersama, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Oke, itulah tadi presentasi Leader Talk dari saya. Maka gimana Bu Dokter tutup hari ini langsung ya? Tanya jawab. Jawab wes Gi. Ya siapa tahu ada yang mau tanya lagi. Oh ya, awakmu udah jawab mau tanya apa lagi? Enggak sih. Oh, wes sore di ketemu lagi. Awan ngawur ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan? Yang kedua, setelah itu. Pak Ferry, boleh nanya nggak Pak Ferry? Boleh. Kalau yang tadi dibilang buat klien habitnya seperti apa Pak Ferry? Ya, gimana ya? Ya, mengungkapkan bahasa-bahasa yang buat mereka senang lah. Kita memberikan yang terbaik buat mereka. Yang jelas yang positif lah, Pak Wamin, jangan yang negatif. Gitu. Memberi solusi ini ya, Fer. Contohnya dia hobinya bola, kita bicara masalah bola, terus dia misalnya terus ada kerja-kerja yang sulit, kita janji untuk memberikan yang maksimal, itu aja sih. Gimana? Kalau Oke Pak Ferry, terima kasih ya, Pak Ferry. Kalau tidak ada lagi kita tutup aja nih. Nanti Pak Busol yang tutupnya nih. Nah, oke, saya kembalikan dengan Pak Busol ya sebagai moderatornya. Oke, terima kasih Mas Ferry Leader Talk kali ini tentang komunikasi ya, untuk pentingnya komunikasi dalam bisnis untuk keberhasilan supaya pendapatan ini makin tinggi, makin besar dan sukses. Oh ya, absen jangan lupa absen ya. Sebentar saya